Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi kepada hamba Tuhan, jemaat Tuhan GPI Sidang Bogor. Kita mau berkumpul bersama, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian-pujian bagi Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Kami ucapkan kepada hamba Tuhan, Bapak Gembala, Ibu Penginjil, Bapak Sintua, serta jemaat Tuhan dari kaum Bapak. Angkat tangannya kaum Bapak. Tes. Kaum pemuda, angkat tangannya kaum pemuda. Haleluya. Haleluya. Anak sekolah minggu, angkat tangannya anak sekolah minggu. Puji Tuhan. Haleluya. Dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya kita berada sudah beraktivitas dan kita bersiap memuji Tuhan lagi. Dari terbitnya matahari sampai pada masuknya. Sama-sama kita naikkan pujian ini ya. Semuanya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, Tuhan bersama-sama.
ulangi lagu ini sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersiap membuka ibadah ini dengan doa berfirman oleh Tuhan. Dan kita percaya di saat-saat badai, di saat-saat terberat hidup kita, Tuhan yang selalu ada beserta kita dan Tuhan yang akan selalu melingkupi kita. Mari kita naikkan pujian ini. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu di saat badai bergelora. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku dengan sebab kau Allahku. Jiwaku rindu Tuhan dalam Kristus. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam kehendak. Di saat badai bergelora, saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku dengan kawan. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku Mari kita berdoa bersama-sama, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, Bapa aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah padaku untuk mendengarkan-Mu.
Penuhilah jiwaku dengan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kami sambut jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dan sampaikan kepada kiri kanannya, aku ingin terbang bagai Raja Wali. Ayo kita sama-sama kepakkan tangan kita. Katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Ayo kepakkan sayap kita di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kita ulangi lagu ini. Aku ingin selalu berada dalam hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam tangan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali melintasi badai di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Tapi saya melihat belum ada nih kepakan sayapnya. Ayo kita kepakan sayap lagi. Katakan, firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku. Sama-sama kita katakan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, Kau kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita ulangi lagu ini sekali lagi ya. Tuhan, pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan
tanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Saya mau jemaat Tuhan kepakkan sayap kita, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan firman-Mu. Ayo jemaat, goyangkan pinggulnya, goyangkan badannya. Kita mau reggae tuh di dalam-Mu. Sekali lagi reggae ya. Bukan terbang di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Masih bangkit berdiri, kami mengundang untuk bersiap menyerahkan ibadah kita semua. Dan saya mengundang nanti setelah lagu ini kepada Ibu Nyonya Guru Siombing untuk berdoa penyerahan. Dan kita bersiap angkat lagu ini, bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari hidup kami. Dan hanya Kau Tuhan yang penolong kita. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita ulangi lagu ini sekali lagi.
setia. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah terlambat janjinya Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Oh, ku percaya Tuhan. Ku percaya. Oh, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Jemaat silakan duduk. Puji Tuhan. Baru kali ini saya memimpin pujian sampai keringetan karena kita terbang tadi. Mohon maaf. Ibu Bapak, pinggulnya mungkin agak pemanasan sedikit tadi ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan, bahwa memuji Tuhan tidak akan pernah berhenti lelah. Dan kami percaya juga setiap pujian-pujian Tuhan adalah yang memuliakan nama Tuhan. Dan diiringi lagu ini, kami persilakan kepada kaum bapak, kaum ibu, kaum pemuda untuk bersaksi, memuliakan, memuji nama Tuhan sambil diiringi dari terbit matahari sampai pada masuknya.
Dipersilakan kepada kaum bapak. Kaum dipersilakan. Puji Tuhan. Mari kita sambut bagi yang mau kesaksian pribadi, kami sambut untuk maju ke depan sambil diiringi lagu ini Dari Terbit Matahari. Bagi yang ingin kesaksian pribadi, dipersilahkan maju ke depan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
Halo. Tuhan. Ya. Mungkin masih ada yang ingin bersaksi ataupun mewartakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Baik. Marilah kita siapkan hati pikiran kita untuk menyiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami persilakan kepada petugas persembahan untuk bisa membawakan, mengedarkan kantong persembahan. Sambil kita mempersiapkan diri kita dan kita angkat pujian, bawa persembahan kita dengan sukacita. Mari sama-sama katakan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu, rahmat Tuhan padamu, tidak tertandingi oleh amal sajamu dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Karena walaupun beribu-ribu rebah ada di sisi kanan kita, tapi kita yakin Tuhan tetap menuntun kita. Dan Tuhanlah yang menolong kita. Mari sama-sama angkat pujian ini bersama-sama. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku
Haleluya. Kalau di sini haleluya, berarti di sana puji Tuhan. Di sini puji Tuhan, di sana haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara terkasih, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang apa yang Tuhan jaga di hidup kita supaya kita tidak terhambat masuk ke dalam kerajaan surga. Karena ketika orang di dalam menjalani hari-hari yang dipercayakan Tuhan, Tuhan selalu memperhatikan kita, ada banyak hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Sehingga dosa itu menghambat kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Saya akan mengajak kita untuk membuka Efesus 4 ayat 26. Efesus 4 ayat 26 saya ingin kita membaca sampai dengan ayat ke-27. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Efesus 4 ayat 26 sampai 27, kita sama-sama membacakannya. Tiga, dua, satu. Dan janganlah, ya. Mengapa Tuhan memberikan kepada kita nasihat ini? Nasihat ini memang sering kali membawa kita ketidakpahaman. Ya, kita menganggap bahwa marah itu bukan dosa. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kita dalam Efesus tadi bahwa jika kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Apabila kamu menjadi marah, janganlah membiarkan amarahmu membawamu ke dalam dosa. Banyak amarah dan kemarahan kita yang menggiring kita masuk ke dalam dosa. Kalau Matius 5 ayat 22, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ya. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Saya juga mempelajari mengapa sampai hukuman ini diberikan kepada orang yang marah terhadap saudaranya. Lalu saudaraku, di dalam Kolose dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Buang, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan segala kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Sambung lagi di 1 Timotius 2 ayat 8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Artinya di dalam 1 Timotius ini Tuhan hanya mendengarkan doa seorang pria sebagai imam dalam rumah tangga. Tuhan hanya mendengarkan doa daripada seorang laki-laki yang berdoa menadahkan tangannya yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Apa saja saudaraku yang menyebabkan kemarahan ini? Kemarahan itu saudaraku bisa disebabkan oleh suatu hal yang tidak kita inginkan. Jadi kalau ada sesuatu yang kita inginkan lalu kita marah. Ya, itu yang memicu. Kemudian kita mengalami kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Kemudian merasa tersakiti. Ini bisa membuat kita marah. Merasa dipojokkan, merasa disalahkan, merasa diremehkan, merasa dikecewakan, dan frustasi. Marah juga bisa karena stres, kurang tidur, dan merasa terancam hidupnya.
Marah adalah emosi yang jika tidak terkendali dapat menyebabkan berbagai bahaya. Baik bagi individu maupun masyarakat. Secara individu, marah yang tidak terkendali itu, saudaraku, akan merusak kesehatan secara fisik. Merusak kesehatan fisik seperti meningkatkan resiko tekanan darah menjadi naik. Kemudian resiko masalah jantung dan gangguan pencernaan. Nah, kalau ada orang yang tipikalnya yang tidak begitu tajam, tetapi secara umum tidak begitu tajam mengalami hal-hal yang saya sampaikan ini, tapi secara umum manusia itu mengalami perubahan dalam karakter atau dalam bentuk fisiknya ketika dia mengalami satu kemarahan dan membiarkan dirinya marah gitu kan, membiarkan dirinya terperangkap dalam kemarahan, ya, tekanan darah katanya bisa menjadi tinggi, kemudian jantung dan gangguan pencernaan. Jadi tadi dikatakan bahwa ketika orang dipojokkan, ketika orang disalahkan, ketika orang merasa dia mengalami kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, merasa tersakiti, dijolimi. Bahkan ada juga orang yang berpura-pura dijolimi. Gimana ya? Mungkin bahasanya kurang pas. Dia pelaku tapi dia merasa dijolimi. Nah itu. Bisa diputar balikkan bahwa seolah-olah dia yang dijolimi. Frustasi, marah disebabkan oleh stres, kurang tidur dan lain sebagainya. Tadi saya katakan bahwa orang-orang disayangkan oleh Tuhan. Tuhan merasa sayang kepada orang-orang yang sudah ditebusnya dengan mahal. Sudah ditebus tetapi akhirnya dia tidak masuk dalam kerajaan sorga. Karena semua kata-kata kotor itu menjadi sumber dari mulut. Semua kata-kata kotor itu tidak pernah bisa dikendalikan oleh karena amarah. Oleh karena harga diri. Bukankah kita menyadari bahwa harga diri itu sebenarnya sudah tidak berlaku lagi untuk kita pertahankan? Saya sudah masuk di dalam keadaan ini. Saya sudah belajar mencoba kalau saya merasa ya seperti harga diri sebagai orang tua yang menyekolahkan, membesarkan, mendidik. Tiba-tiba kita dengar ada suara yang keras, bentakan gitu. Saya sudah belajar untuk menyelesaikan dalam hati. Saya mau belajar untuk tidak peduli, ya. Saya belajar untuk mulai matang. Saya belajar tidak mempertahankan harga diri yang sebenarnya tidak berlaku lagi untuk kita pertahankan harga diri itu. Tadi banyak orang karena marah itu mempertahankan harga dirinya. Kenapa ada orang marah? Karena dia merasa harga dirinya terganggu, harga dirinya tercabik-cabik. Harga dirinya merasa dia tersobek-sobek. Ya. Harga dirinya merasa tercampakkan. Padahal itu semua sudah tidak berlaku lagi kita pertahankan harga diri karena Yesus sendiri sudah memberikan contoh kepada kita. Dia diludahi, dia dicambuk. Tidak ada lagi harga diri Yesus untuk menebus saudara dan saya. Tidak ada lagi harga diri yang dipertahankan oleh Yesus. Dia diludahi, dimaki, disiksa, dicambuk, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa makna dari Mazmur 37 ayat 8 itu? Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Janganlah marah itu hanya membawa kepada kejahatan. Kita harus sadar bahwa marah itu bisa mengarah dan menuntun orang ke dalam kejahatan. Bisa orang karena marah itu dia berusaha untuk menghancurkan hidup seseorang, bahkan membunuh seseorang. Bahkan menghilangkan nyawa seseorang karena kemarahan di dalam dirinya. Itu sebabnya Tuhan memberikan nasihat ini.
Jangan sampai matahari terbenam. Ya. Jangan sampai matahari terbenam, kita bisa menyelesaikan amarah dalam hati kita. Pemazmur ini menegur keras. Mengingatkan bahwa kemarahan yang berlarut hanya membawa kita kepada suatu kejahatan dan kehancuran kita. Kita akan hancur sendiri, dan perhatikanlah ketika kita berhadapan dengan orang yang kita sedang marah. Lalu orang itu pun tidak melayani. Saya pernah cerita kepada saudara-saudara bahwa saya sudah pernah bikin seorang laki-laki berdarah-darah mulutnya di Pasar Anyar. Ya, saya ini banyak orang di pasar itu, jadi sepertinya kok tas saya ini berat gitu ya. Rupanya ada laki-laki yang memasukkan tangannya ke dalam tas saya. Nah, ketika saya periksa tangannya masuk, lalu saya tampar mulutnya, langsung mengucur darahnya. Lalu ketika orang berkerumun banyak, dia mau rampok ibu, nyopet ibu itu gitu kan. Tapi itu adalah satu kebodohan juga menurut saya, yang ketika mulutnya saya tampar berdarah, ya. Sudah saya tampar mulut, saya tampar lagi keningnya, pokoknya saya tamparin sampai berdarah-darah. Bapak waktu itu ada di Bapak membenerin tip mobil atau apa gitulah. Dulu kan berkat tidak banyak. Anak-anak masih sekolah. Jadi kalau ada yang rusak itu dibagus-bagusin gitu ya. Nah, ketika ada orang berkerumun, datanglah bapak ini. Terus begitu tahu dari orang-orang kalau dia laki-laki ini mencopet, mau copet gitu ya. Langsung mau dihajar bapak. Lalu saya bilang, sudah cukup. Gambar buderi mana ubain gitu kan. Saya bilang 5 kali seperti besarmu bisa saya hajar ya, saya bilang gitu. Kalau saya ingat-ingat dulu ya tentang bagaimana keperkasaan kita merasa perkasa gitu ya. Lalu kita marah gitu kan. Itu yang saya takutkan kadang-kadang dalam menjalani hari-hari dalam hidup, apalagi dalam pelayanan ini. Dulu kami baru-baru datang ke Bogor ini, ya belanjalah ke Pasar Anyar. Saya tidak membayangkan kalau ada jemaat yang menonton saya di situ. Udah habis, mati lah ya, udah mati lah dibikin gitu. Itu sebabnya sejak saat itu saya berusaha untuk setelah melayani Tuhan, rasa pengendalian diri dari firman Tuhan itu berusaha. Saya bilang 3 kali seperti kau. Mungkin 2 kali kayak si Tumorang lah anak saya ini. Tumorang ini mamanya bersinaga kan. Jadi 2-3 kali gitu. Bisa saya hajar itu, saya tampari gitu kan. Tapi kan itu dulu. Nah, kalau kita sudah mengakibatkan dosa, bukan soal menang, ya kan? Coba bayangkan kalau ada orang yang saya gimbal di gereja ini. Mana ada lagi orang yang mau datang ke gereja. Takutan nanti kita digimbal itu gitu kan. Jadi kemarahan-kemarahan itu kan harus kita kendalikan karena Tuhan merasa penting. Ada firman yang disampaikan oleh Tuhan untuk mengajar kita. Supaya kita jangan pernah berpikir bahwa dosa itu hanya dilakukan ketika kita membunuh atau paling tidak sebagai hamba Tuhan. Firman itu harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Ya kan? Kita bilang sama marah terhadap istri, marah terhadap suami, jangan sampai menimbulkan dosa. Apa yang melambangkan kemarahan itu, saudara-saudara? Sebenarnya kemarahan itu adalah karena melambangkan cinta, kasih sayang. Kenapa Tuhan Yesus marah di bait suci? Karena dia melihat bahwa bait suci itu telah disulap dan dirubah menjadi tempat perdagangan. Tempat orang jualan, jadi Tuhan marah karena cintanya Tuhan Yesus kepada Allah Bapa. Karena Tuhan Yesus mencintai Bapa.
Lalu dia marah dengan luar biasa ya. Dan dikatakan dia mencampakkan semua peralatan di rumah Tuhan di situ. Dan kemarahan yang diakibatkan oleh cinta. Dan kalau ada seorang suami marah terhadap istrinya, itu mungkin salah satunya adalah karena cinta. Dari mana kau tadi? Ngapain kau tadi? Siapa kawanmu? Itu semua terjadi karena cinta. Dan melambangkan kemarahan itu, saudaraku, ada juga dominasi. Ketika kita ingin mendominasi seseorang, itu kadang-kadang dilatar belakangi dengan kemarahan-kemarahan. Dan juga keinginan. Apa saja sebenarnya yang mengakibatkan kemarahan? Marah biasanya dapat disebabkan karena sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Merasa tersakiti, dipojokkan, diremehkan, direndahkan, dikecewakan, frustasi. Dan marah juga dapat disebabkan oleh stres. Kurang tidur. Jadi kalau saudara supaya tidak stres harus cukup tidur. Tapi jangan tidur mulu. Ya, kalau tidur mulu katanya tidak ada rezeki, tidak ada berkat. Jadi, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita belajar mengapa Tuhan Yesus marah di bait suci. Kasih Yesus kepada Bapa yang luar biasa sehingga dia tidak mau bahwa bait suci itu, bait Allah itu dikotori dengan perdagangan-perdagangan. Karena tidak ada perdagangan itu yang suci. Perdagangan itu selalu ada embel-embelnya, ya kan? Tahu saudara kalau di kampung itu orang bilang saya ripas 1.000 doh tuhoro, gitu kan? Saya membeli ini 1.000. Di dalam perdagangan-perdagangan tidak ada yang suci. Itu sebabnya Tuhan tidak mau bahwa bait Allah itu tempat orang-orang yang menjalankan perdagangan. Kemudian saudara-saudaraku, tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang kita temui yang masuk di dalam kemarahan, ya. Kain itu saudara-saudara, Kain dan Habel. Mengapa Kain itu marah? Karena tidak tercapai keinginannya. Persembahannya tidak diterima. Lalu terjadilah kemarahan dan terjadilah pembunuhan yang pertama yang dicatat dalam Alkitab ini. Kemudian Musa memukul batu. Musa diperintahkan oleh Allah, berbicaralah kepada batu itu, tapi karena geramnya terhadap orang-orang yang sudah melakukan penyembahan berhala, maka dia pun memukul batu itu. Memang betul keluar airnya, tetapi itu adalah dilakukan dengan kemarahan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yakub itu punya kembaran namanya Esau. Firman Tuhan mencatat bahwa Esau itu dicatat marah karena dalam arti tanda petik dia lebih disingkirkan dan saudaranya Yakub lebih mendapat kasih dan berkat yang sudah diberikan kepada Yakub itu tidak diberikan lagi kepada dirinya. Nah kemudian saudaraku bahwa Esau itu oleh karena kemarahannya, supaya kita bisa mempelajari bahwa kemarahan itu jangan sampai menimbulkan dosa. Esau itu dicatat bahwa dia masa bodoh dengan hak kesulungannya. Ketika ada orang marah maka dia tidak peduli hak kesulungannya. Tapi Tuhan tidak suka orang-orang yang tidak memperdulikan hak kesulungan. Kalau hak kesulungan itu saudara-saudaraku ada pada kita.
hak kesulungan itu ada pada saudara-saudara untuk mempertahankan tentang iman, percaya kita kepada Kristus. Ada orang saudara-saudaraku punya pekerjaan yang bagus. Atau ada orang yang punya pekerjaan sederhana. Tapi di mana-mana sekarang saudara-saudaraku banyak hal yang kita dapati bahwa orang menjual hak kesulungannya, menjual imannya. Oleh karena dia, saudara-saudaraku, ingin mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Ingin menjadi manajer, ingin menjadi yang lebih tinggi, bahkan pimpinan di dalam satu perusahaan ataupun dalam satu kantor. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, kemarahan-kemarahan yang didapatkan oleh seseorang dari ketidakpuasannya akan apa yang dilihatnya di dalam kenyataan tidak seperti yang diharapkan. Atau dia merasa bahwa harga dirinya terjatuh, harga dirinya tersinggung, atau mempertahankan harga dirinya. Inilah yang membuat orang selalu luput dari perhatian Tuhan. Inilah orang yang selalu lupa bahwa dia masuk ke dalam kemarahan yang mengakibatkan dosa. Jadi saudara-saudaraku, selain itu saudara-saudaraku, berikut adalah ciri-ciri sikap orang yang pemarah. Respon emosi yang berlebihan. Jadi ada orang yang memiliki respon yang berlebihan, itu biasanya temperamen. Kalau ada sesuatu yang terjadi, baik di dalam merespon tentang kebaikan, itu biasanya saudara-saudaraku akan selalu terjebak oleh kemarahan. Ya, saya pernah ceritakan bahwa ada anak saya yang kadang-kadang responnya itu berlebihan. Orang temannya kuliah nggak bisa ikut ujian karena orang tuanya nggak bisa bayar. Saya yang dipaksanya harus bayar. Saya bilang itu nggak urusan kita. Jadi ada orang yang merespon baik terhadap kebaikan itu berlebihan gitu ya. Nah, jadi ada juga orang yang merespon segala sesuatu itu ya apa adanya saja. Jadi kita bisa membedakan mana yang menjadi tanggung jawab kita, mana yang tidak. Atau kita bisa membedakan mana yang harus kita selesaikan, mana yang tidak. Kita bisa membuat segala sesuatu itu mana yang pantas kita menjadi marah, mana yang tidak. Kemudian impulsif dalam bertindak. Impulsif dalam bertindak ini maksudnya tidak pikir panjang. Tidak berpikir panjang sebelum bertindak atau berbicara saat marah. Jadi harus panjang dulu berpikir. Nanti saya kalau udah gini kayak gini. Nanti kalau saya sudah kayak gini kayak mana nanti ya. Harus dipikir dulu panjang-panjang. Bisa dengan mudah meledak dan bertindak secara agresif seperti membanting benda atau berteriak. Jadi harus berpikir panjang. Ciri-cirinya adalah tadi respon emosi yang berlebihan dan juga impulsif dalam bertindak ini, yaitu berbicara tidak berpikir panjang sebelum bertindak atau berbicara saat marah. Kemudian ciri-cirinya adalah susah menerima kritik. Saya kalau melihat kehidupan kita secara pribadi, kita kalau dikritik itu kita bisa marah. Kita nggak suka dikritik, kita nggak suka dikoreksi. Padahal kita tidak bisa mengoreksi diri sendiri sehingga kita membuat satu perbaikan ke depannya. Sulit menerima kritik, mereka cenderung defensif saat dikritik. Bahkan jika dikritik itu konstruktif. Selain itu merasa kritik adalah serangan terhadap harga diri mereka. Sehingga mereka bereaksi secara agresif untuk melindungi dirinya. Kemudian ciri yang berikutnya adalah menyalahkan orang lain. Apa-apa orang lain yang salah. Karena kita tidak bisa menerima kritik dan kita tidak bisa disenggol harga diri kita. Kita selalu membenarkan diri kita.
Kita selalu ingin menyalahkan orang lain, sulit mengakui kesalahan sendiri dan lebih sering menyalahkan orang lain atas masalah yang terjadi. Lalu ini adalah cara mereka melindungi ego dan mengalihkan tanggung jawab. Jadi saudaraku yang terkasih, kita harus mengatasi semua sampai ke akar persoalan dan permasalahannya. Karena ketika kita gagal untuk mengendalikan amarah, gagal mengendalikan emosional, karena kemarahan itu dinasihatkan oleh Tuhan, jangan sampai kita marah tapi mengakibatkan dosa. Jadi kendalikan amarah, mari kita kendalikan amarah supaya amarah itu tidak mengakibatkan dosa. Sadarilah penyebab kemarahan. Mari kita identifikasi hal-hal yang memicu kemarahan. Apakah berasal dari stres? Atau orang lain pun harus bisa mempelajari. Kalau mengam gimana stres tuh gitu kan. Harus ada kesadaran bagi kita. Dan rasa tidak dihargai atau frustasi atau banyak hal yang kita bisa mengenali mengapa orang bisa marah adalah langkah pertama untuk kita bisa mengontrol diri kita. Kita harus latihan mengelola emosi. Mengelola emosi ini bisa dalam mengatur pernapasan. Jadi kalau kita marah dan emosi, kita tenangkan dulu. Ya. Saat kita marah, mari kita tarik nafas. Perlahan, dalam-dalam dan hembuskan. Ulangi beberapa kali untuk menenangkan diri. Hitung sampai 10. Memberikan waktu untuk berpikir sebelum bereaksi. Pikir dulu. Kemarahan yang dilakukan tanpa pikir itu, tanpa pikir panjang, itu adalah hal yang mengakibatkan dosa. Maka seringlah kata-kata kotor keluar dari mulut kita. Dan memberikan waktu untuk berpikir sebelum bereaksi bisa mengurangi impulsivitas. Gunakan time out. Ambil jeda sejenak dari situasi yang memicu kemarahan untuk meredakan emosi. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berjalanlah kita di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Ada banyak rencana Tuhan yang dahsyat bagi kita. Di tempat pekerjaan saudara sebagai tukang, di tempat pekerjaan saudara sebagai pebisnis, di tempat pekerjaan saudara sebagai berjualan. Ya kalau ada orang menawar barang kita, gak enak, gak bagus gitu ya. Orang langsung emosi. Jadi kita diperhadapkan kepada hal-hal yang membuat kita terpancing emosi dan kemarahan. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan tadi, kita harus belajar untuk memahami mengapa Tuhan mengajarkan kita supaya kita bisa mengendalikan marah kita. Kemarahan yang dikatakan tadi, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Dan apabila kamu marah, jangan membiarkan amarahmu membawamu ke dalam dosa. Sebagai seorang imam di dalam rumah tangga, setiap orang yang marah terhadap saudaranya saja harus dihukum. Kita tidak mau bahwa gereja ini memiliki jemaat yang dihukum karena kemarahan. Itu sebabnya firman Tuhan diajarkan kepada kita supaya ketika firman Tuhan ini bisa dicerna, bisa diterima. Dan kami berdoa sebagai hamba-hamba Tuhan supaya firman Tuhan ini tertancap dalam kehidupan umat Tuhan. Ya, dikatakan setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Terhadap saudaranya, apalagi terhadap keluarga, terhadap orang tua dan lain sebagainya. Jadi saudaraku yang terkasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan menghindarkan kita dari kemarahan,
Dan kita bisa mengendalikan kemarahan itu dengan banyaklah berdoa, banyaklah meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan. Kalau kita dikatakan oleh firman Tuhan bahwa hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya, supaya kita kuat juga tidak menanggung beban yang lain, tetapi kuat juga mengendalikan kemarahan kita, mengendalikan emosional kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan, supaya kita diberi kekuatan dan kekuatan. Kiranya Tuhan Yesus menganugerahkan berkat-Nya yang berlimpah kepada saudara, sehingga saudara akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak pendeta kita akan melanjutkan ibadah. Jemput Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa kita telah mengikat janji kepada Tuhan. Sampai akhir hidup kita, kita harus tetap mempertahankan iman kita. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk memuji dan menyembah Tuhan hingga akhir. Sampai keturunan dan anak-anak kita pun menjadi milik Tuhan. Keturunan kami, hidup kami milik. Kita ulangi pujian ini, katakan kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Mari katakan, kami bersyukur atas rancangan-Mu. Amin. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Engkau memberkati kehidupan kami, kehidupan kami melimpah dengan kasih dan anugerah. Sekali lagi katakan, kami bersyukur. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik, yang terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, kehidupan kami melimpah dengan kasih dan anugerah. Mari kita katakan, kami dan seisi rumah kami bersehati terus memuji Tuhan, terus memuji menyembah-Mu Yesus hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami bersehati, kami terus memuji Tuhan, kami terus menyembah Tuhan. Amin. Hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup. Lebih sungguh lagi katakan, milik-Mu ya seisi rumah kami, kami dan seisi kami bersehat. Amin. Terus memuji menyembah
bersyukur Tuhan atas segala anugerah kebaikan Tuhan yang memberikan kami hidup berkali-kali Tuhan Yesus. Hampir kami kehilangan nyawa kami, hampir kali kami kehilangan kesempatan baik, hampir kami kehilangan yang semua menjadi target hidup kami. Terima kasih Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, kalau hari ini Kau menasihati kami, agar kami tidak mudah marah Tuhan. Seringkali kami Tuhan tidak menerima apa yang terjadi dalam hidup kami. Seringkali kami protes terhadap setiap kejadian yang menimpa kami. Seringkali kami Tuhan memarahi diri kami sendiri Tuhan, oleh karena keputusan yang telah kami ambil. Dalam nama Tuhan Yesus, berilah kepada kami, berilah Roh Kudus, sehingga kami bisa mengendalikan diri kami Tuhan, sehingga kami tidak jatuh di dalam dosa Tuhan berkali-kali, oleh karena kemarahan-kemarahan yang kami ciptakan. Tuhan Yesus, jangan biarkan kami Tuhan melakukan keputusan yang salah saat kami mengambil setiap keputusan dan memutuskan sesuatu dalam keadaan marah. Tuhan Yesus, kami sadar Tuhan, kami terbatas Tuhan. Seringkali dosa yang kami Tuhan membuat kami tidak bisa mengendalikan diri kami. Seringkali kesalahan-kesalahan kami, pekerjaan kami, aktivitas kami, bahkan lingkungan kami Tuhan, itu yang memaksa kami untuk marah setiap kali kami berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau hari ini Tuhan Kau menguatkan iman dan percaya kami, sehingga kami tidak jatuh dalam dosa berkali-kali Tuhan, hanya karena kemarahan kami tidak bisa mengendalikan diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami terus sehat-sehat baik-baik saja Tuhan. Mungkin karena kesehatan kami tidak baik Tuhan, sehingga kami mudah marah Tuhan Yesus. Mungkin karena perekonomian kami tidak baik Tuhan, sehingga kami mudah marah Tuhan, memutuskan sesuatu dengan tidak baik Tuhan Yesus. Mungkin karena situasi pekerjaan yang memaksa kami, tuntutan pekerjaan kami, atasan kami selalu menekan kami, senior kami selalu menekan kami Tuhan. Tapi oleh karena Tuhan Yesus, oleh karena Roh Kudus yang tinggal diam di dalam diri kami Tuhan, kami bisa mengendalikan diri kami. Dan kami berjanji Tuhan Yesus untuk selalu setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan. Karena Kau telah memberkati kami, kami menghitung semua berkat yang kami terima sampai hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan, kalau kami sering Tuhan tidak mengucap syukur oleh karena berkat Tuhan yang kami terima. Hari ini Tuhan, biarlah setiap pendengaran akan firman Allah bisa menimbulkan iman kami, sehingga kami menjadi pribadi yang baru, sehingga kami bertambah dewasa Tuhan, sehingga kami bertambah-tambah pengetahuan kami oleh karena firman Allah. Biarlah kami tidak hidup karena kemauan kami sendiri, tetapi oleh karena kemauan Tuhan. Kau yang memimpin rumah tangga kami Tuhan, Kau yang memimpin bisnis kami, Kau yang memimpin setiap pekerjaan kami, Kau yang memimpin kami sebagai orang tua dalam mendidik menasihati anak-anak kami. Kau yang membimbing kami Tuhan dalam mengelola jualan kami, usaha dan pekerjaan kami, sehingga kami Tuhan beroleh hikmat. Apa yang menjadi keputusan kami mendatangkan kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur oleh karena setiap kesaksian yang kami dengar. Keluarga Bapak Simanjuntak dan Ibu Boros Siomping yang akan melakukan perjalanan pulang kampung selama 2 minggu melalui perjalanan darat. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Berkatilah kendaraan yang mereka gunakan, berkatilah kesehatan tubuh mereka. Berkatilah semua orang yang berpapasan kendaraan yang berpapasan dengan mereka. Berkatilah seluruh fasilitas kapal dan lain-lainnya Tuhan. Kami percaya kami mengantarkan mereka Tuhan sampai ke tujuan mereka. Dan mereka akan bisa kembali ke tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan untuk anak kami Gamaliel dan Gabriela yang telah berulang tahun Tuhan Yesus. Terima kasih dengan bertambahnya umur Tuhan dan setiap kesaksian yang mendatangkan kebaikan. Biarlah
biarlah orang tuanya bisa menasihati, mendidik anak-anaknya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah Tuhan kami sebagai kaum laki-laki, hamba-Mu berdoa untuk setiap kaum Bapa yang hadir di tempat ini. Dan setiap orang yang mendengarkan puji-pujian ini Tuhan, mereka akan diberkati Tuhan, menjadi kepala rumah tangga yang baik, bisa menjadi ayah yang baik, menjadi panutan bagi istri dan anak-anaknya. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang memberkati seluruh kaum perempuan di tempat ini Tuhan. Kaum ibu, menjadi ibu yang baik, ibu yang bijak Tuhan. Ibu yang mendatangkan sukacita di dalam rumah tangga. Tuhan, ibu yang mampu mencukupkan dirinya dalam segala hal. Kami percaya Tuhan, biarlah istri yang bijak lebih berharga daripada apapun. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa untuk setiap pemuda, remaja yang hadir saat ini. Biarlah kami bisa menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan, menghormati kedua orang tua kami sampai akhir hidupnya. Kalau kami yang sudah bekerja Tuhan Yesus, biarlah setiap pekerjaan kami, hasil jerih payah kami, bisa kami persembahkan terlebih dahulu kepada orang tua kami. Sehingga itu mendatangkan sukacita yang berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk pemuda yang belum bekerja Tuhan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan. Biarlah tingkap-tingkap langit Kau bukakan Tuhan. Setiap lapangan pekerjaan Kau bukakan. Biarlah kami bisa memilih pekerjaan yang baik sesuai dengan bidang kami. Oleh karena hikmat Tuhan. Terima kasih Yesus, hamba-Mu berdoa untuk setiap remaja pemuda yang masih kuliah dan sekolah. Tuhan, biarlah hikmat Tuhan yang memberikan mereka kecerdasan. Biarlah hikmat Tuhan yang memberikan mereka kepintaran. Mungkin mereka bukan dari golongan yang kaya raya. Mungkin mereka bukan dari golongan yang punya orang tua yang hebat Tuhan. Tetapi kami punya Tuhan yang hebat. Yang bisa membuat kami berprestasi. Meskipun kami mendapatkan fasilitas seadanya Tuhan. Tetapi oleh karena hikmat Tuhan yang membuat kami baik-baik saja sampai hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara kami yang belum sempat hadir di tempat ini, dimanapun mereka berada Tuhan, kami berdoa supaya mereka tetap baik-baik saja. Kalau mereka dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan sembuhkan segala penyakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau mereka dalam keadaan susah hati, bimbang hatinya, kami berdoa teguhkanlah hati mereka. Sehingga mereka bisa sepakat dan beribadah bersama-sama kami di kemudian hari. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan, kita katakan, kami dan seisi rumah kami bersehati untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan. Karena Kau Yesus Tuhan kami. Amin. Bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya kami dan seisi rumah kami bersehati. Kami terus memuji Tuhan, kami terus berjanji kepada Tuhan, memuji Tuhan sampai umur kami berakhir. Bahkan keturunan kami, anak-anak kami terus memuji Tuhan. Milik-Mu ya Tuhan. Mari kita lipat tangan kita dan mengakhiri ibadah kita dengan doa penutupan. Ya Bapa kami, ya Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai sidang jemaat Tuhan mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Kita akan menutup ibadah kita dengan sukacita.
aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Aku bangun pagi tetap diberkati, aku siang bekerja diberkati, sampai aku beristirahat tetap diberkati. Amin. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Yes. Diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku yang baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya. Mari kita berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai Kanaan. Ku berjalan sampai Kanaan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tibalah kita di akhir ibadah kita. Dan sebelum mengakhiri ibadah kita akan ada pengumuman. Yang pertama pengumuman setelah ibadah ini akan ada sajian dari Bapak keluarga Bapak Pendeta Putra Siombing atas ucapan rasa syukurnya atas ulang tahun dari Gamaliel Albert Siombing tanggal 13 Maret. Umurnya 3 tahun serta Gabriela Abigail Siombing. Tanggal ulang tahunnya 3 Maret. Jadi Gamaliel umur 3 tahun, Gabriela umur 1 tahun. Kemudian juga pengumuman berikutnya, ibadah tengah minggu hari Kamis tetap berlangsung, ibadah kaum ibu hari Jumat jam 6 sore. Dan juga ibadah kaum bapak jam 7 malam. Selanjutnya pengumuman akan dibawakan oleh Bapak Guru kita. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kembali diumumkan untuk hari ini agar setiap jemaat Tuhan yang melayani atau yang mau melayani menjadi singer, WL itu diharapkan untuk tidak langsung pulang. Setelah kita menikmati berkat yang disediakan, nanti kita ada latihan. Latihan ini akan dilakukan berkala sehingga bisa diluangkan waktunya. Bapak Ibu terutama yang sudah melayani, itu saya harap bisa mengikuti latihan ini secara berkala. Kaum Bapak juga kalau ada yang tergerak untuk melayani jadi singer WL, mari kita berlatih bersama-sama kaum pemuda dan semuanya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Gembala atau Ibu Penginjil? Oke, baik. Sebelum kita pulang, marilah kita siapkan kantong persembahan kita untuk persembahan yang terakhir. Dan juga marilah kita siapkan hati kita untuk bersalam-salaman kepada Bapak Gembala, Ibu Penginjil, hamba Tuhan, Bapak Sintua, silakan maju ke depan beserta jemaat. Kami persilakan untuk bersalam-salaman sambil bersuka cita dan sama-sama kita katakan
Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama kita katakan kasih setia Tuhan nyata. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kepala sambut limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Sama-sama kita katakan, aku diberkati, aku diberkati,